Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada perkuliahan metode pelaksanaan konstruksi minggu kedua. Semoga paparan ini bisa membantu teman-teman dalam memahami materi kuliah kali ini. Ya, langsung saja kita buka materi perkuliahannya. Ya. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat dan lancar di segala aktivitasnya, seperti itu. Pada kesempatan kuliah kali ini, sesuai rundown kita, sesuai jadwal kita juga, bahwa kuliah MPK ini adalah 3 SKS, baru masuk ke minggu kedua, suatu mata kuliah wajib di Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Veteran Bangun Nusantara. Rasa poin, ya. Ini sudah saya jelaskan kemarin. Jadi ada beberapa referensi yang nanti teman-teman bisa baca juga atau bisa cari di internet. Kemudian saya ada sedikit revisi. Jadi bagian kuliah pertama itu nanti ada yang namanya metode pelaksanaan konstruksi berisi beberapa paparan jenis-jenis pekerjaan. Kemudian nanti di akhir minggu sebelum UTS ada beberapa soal-soal. Kemudian pada bagian kedua juga di akhir minggu sebelum UAS ada beberapa pembahasan soal-soal seperti itu. Nah, ini masih sama seperti yang kemarin. Nah, masuk ke inti mata kuliah, yaitu metode pelaksanaan konstruksi beberapa pekerjaan. Yang pertama yaitu yang saya jelaskan, pekerjaan persiapan. Jadi, seperti urut-urutan pekerjaan, karena di sini mata kuliahnya metode pelaksanaan konstruksi. Jadi, teman-teman selain mengetahui alat berat, teman-teman juga harus tahu sebenarnya pekerjaan apa yang saya lakukan atau dilakukan. Gitu. Jadi yang pertama yang kita bahas yaitu pekerjaan persiapan. Sebelum teman-teman menentukan alat berat apa yang digunakan, kemudian berapa banyak alat berat yang digunakan, akan lebih tepatnya teman-teman mengetahui pekerjaan itu sebenarnya pekerjaan seperti apa. Jadi akan ada pembahasan sedikit tentang jenis-jenis pekerjaan itu sekitar 3 kali pertemuan. Seperti itu rencana kita. Jadi mungkin langsung kita bahas saja. Jadi yang pertama yaitu pekerjaan persiapan. Jadi pekerjaan persiapan itu pekerjaan yang dilakukan pertama kali ya di suatu proyek. Nah, ada yang namanya pengukuran dan pemasangan baut plank, kemudian perencanaan site plan, kemudian pengerjaan fasilitas sementara, kemudian ada pembuatan shop drawing, ada pengadaan material untuk pekerjaan persiapan, ada mobilisasi peralatan, pelaksanaannya di lapangan. Yang pertama yaitu yang paling utama yaitu shop drawing. Jadi shop drawing itu adalah gambar kerja yang pertama kali dibuat sebagai acuan pelaksanaan. Nah, jadi gambar itu ada DED, shop drawing, dan as-built drawing. Jadi yang pertama dibuat itu DED yang dibuat oleh rencana. Kemudian sebelum kita melaksanakan kegiatan di lapangan ada yang namanya shop drawing. Jadi gambar-gambar yang benar-benar memperlihatkan kondisi di lapangan, kondisi tanah, kondisi lokasi, layout lokasi, dan sebagainya yang akan dijadikan sebagai acuan itu yang namanya shop drawing. Kemudian setelah bangunan itu kita buat ada yang namanya as-built drawing. Jadi gambar yang dibuat setelah bangunan itu dikerjakan itu disebut as-built drawing. Nah, as-built drawing ini yang nantinya akan disimpan sebagai dasar dalam pengoperasian gedung atau bangunan dan maintenance-nya seperti itu. Nah, shop drawing ini harus dibuat sejak dini dan mendapat pengesahan dari konsultan. Seperti itu.
Kemudian kegiatan yang termasuk dalam persiapan ada yang namanya pemekaran proyek. Ini contoh di Bendungan Pitekso ya, di Kabupaten Wonogiri, jadi oleh PT PP Persero. Nah, jadi fungsinya adalah sebagai pengaman proyek. Kemudian strukturnya harus kuat dan kokoh. Kemudian perlu memperhatikan keserasian dengan lingkungannya. Yang keempat, biasanya terbuat dari material seng. Yang kelima, ketinggian pagar kurang lebih 1,8 sampai 2,4 meter sesuai ukuran panjang seng gelombang di pasaran. Jadi, pagar ini adalah suatu wajib ya, suatu kewajiban yang harus dilakukan pada suatu proyek sebelum proyek itu dieksekusi. Gunanya yang tadi sebagai pengaman proyek, karena ada satu kasus itu pagar proyeknya itu belum terpasang, ada beberapa anak kecil atau warga yang melintas di situ dan ada kejadian yang tidak diinginkan seperti terjatuh di lubang galian atau yang lain sebagainya. Karena kalau orang awam mungkin tidak tahu ya, jadi belum diberi pengertian di dalamnya ada apa saja seperti itu. Jadi wajib untuk diberikan pagar seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya pengukuran dan pematokan. Pematokan dan pengukuran digunakan untuk memindahkan titik as pada bidang gambar ke lahan. Jadi, yang namanya pematokan dan pengukuran saat kita punya gambar, kita ingin membangun sebuah bangunan, maka digunakanlah alat bantu ini. Jadi pematokan ini digunakan untuk kita pindahkan as-as di gambar ke lahan. Gunanya untuk menentukan as-as bangunan tentunya. Kemudian kedudukannya harus kuat dan tidak mudah goyah. Berjarak cukup dari galian, karena nanti kalau para pekerja itu menggali, patok-patok ini tidak akan terganti atau tidak akan bergeser. Kalau patok-patok ini bergeser, kan nanti asnya juga akan bergeser seperti itu. Jadi berilah jarak yang cukup dari galian. Dibuat tanda-tanda untuk as bangunan. Sisi as poplank, jadi patok ini biasanya dipasang dengan poplank juga, harus horizontal posisinya. Kemudian garis benang poplank merupakan as garis tengah dari pada fondasi dan dinding benchmark dari bangunan existing. Seperti itu. Setelah patokan dan pengukuran ini dan poplank terpasang, itu kan menandakan suatu as. Jadi kalau misalkan bangunan itu sudah jadi, dia akan menjadi benchmark oleh bangunan existing itu. Seperti kalau kita lihat di mall-mall itu di basement biasanya ada tulisan L13, itu berarti menandakan kolom L13 seperti itu. Nah, ini contoh-contoh pemasangan poplank. Jadi ini patok itu yang namanya patok ini, kalau poplanknya ini. Poplank seperti itu. Jadi ini yang namanya patok, ini yang namanya siku poplank. Ini asnya, as A, B, C, D, E dan F, H dan G. Jadi sebentar, saya pindahkan dulu. Jadi pemasangan poplank itu juga ada beberapa syaratnya. Tinggi sisi atas papan harus sama dengan papan yang lain, karena biar permukaannya datar ya, horizontal seperti itu. Kemudian papan dipasang sejauh 150 cm dari as dinding atau disesuaikan dengan lebar galian. Nah, papan ini jaraknya dari sini, papan ini juga jaraknya 150 cm, karena tadi untuk menghindari nanti ada pekerjaan galian di sebelah sini. Agar tidak mengganggu pekerjaan ini, maka harus diberikan jarak seperti itu. Nah, pemasangan poplank ini ya tentunya dibantu kalau di lapangan namanya surveyor. Jadi surveyor ini adalah orang-orang yang
nanti membantu dalam menentukan koordinat lokasi pasnya di mana. Jadi mereka akan mengatur ke vertikalan suatu bangunan, kemudian mengatur elevasi bangunan, kemudian mengatur as bangunan, popleng bangunan, ketinggian lantai 2, ketinggian lantai 3, seperti itu adalah tugasnya surveyor. Biasanya surveyor ini berisi orang-orang teknik geodesi atau geofisika atau penginderaan jauh yang bisa menggunakan alat teodolit seperti itu. Nah, untuk tampang melintangnya seperti ini. Jadi as bangunan itu di tengah-tengah sini. As bangunan nanti juga sebagai as dinding. Letaknya ada di tengah-tengah ini. Papan popleng itu terbuat dari papan kayu seperti ini. Nah, galian itu akan dilakukan pada bagian ini. Pada bagian ini akan dilakukan galian dan ada dilakukan fondasi serta timbunan seperti itu. Kemudian kegiatan berikutnya ada yang namanya pembersihan lahan. Jadi pembersihan lahan itu adalah kegiatan membersihkan proyek dari bangunan existing, sampah, dan sisa tumbuhan. Misal kalau itu bangunan baru dari gedung lama, berarti kita ada namanya penghancuran gedung existing, kemudian dibersihkan. Yang kedua, melakukan pengikisan tanah. Yang ketiga, pembersihan lahan pada bagian atas dapat dengan menggunakan alat tukang dan alat berat. Jika terdapat bangunan existing perlu dirubuhkan seperti itu. Kemudian mengidentifikasi utilitas di lapangan. Misalkan ada kabel, pipa air, saluran pembuangan, septic tank, dan seterusnya. Lalu dicatat dalam as-built drawing. Kemudian identifikasi struktur bawah dengan alat georadar. Jadi selama kita membersihkan lahan, kondisi tanah yang ada di lapangan itu kita gambarkan. Apakah di sana ada kabel, apakah di sana ada pipa saluran air, kemudian kabel telepon, drainase, selokan. Nah, itu kita gambarkan di as-built drawing ya. As-built drawing setelah pembersihan lahan seperti itu. Nah, kemudian pembersihan lahan itu ada dua kegiatan. Yang pertama yaitu stripping dan grading. Jadi stripping itu, jadi ada dua pembersihan lahan. Jadi ada stripping dan grading. Stripping itu adalah pekerjaan pengupasan tanah lapisan atas yang banyak mengandung bahan organik seperti rumput dan akar-akaran. Kemudian ada juga kegiatan membuang material hasil kupasan tersebut. Kalau grading, yang namanya grading itu clearing. Kita sebut dengan clearing and grading adalah pekerjaan pembersihan dan pembongkaran tanah dari pohon, gelondongan kayu, dan semak belukar. Biasanya kalau ini, kegiatan ini kita dilakukan di pembukaan lahan yang baru, seperti itu. Bahannya adalah non-organik, pagar, bangunan, fondasi, puing, kotoran, sampah, dan sebagainya. Adapun gambar dari kegiatan ini yaitu seperti ini. Kalau grading dan clearing itu sebenarnya dilakukan di awal karena mereka benar-benar membuka lahan yang baru ya. Alat yang digunakan di sini backhoe. Jadi dia membuka lahan baru, menghancurkan bangunan yang ada, kemudian menumbangkan pohon-pohon yang ada, membuang akarnya, seperti itu. Nah, kalau stripping di sini sambil membersihkan lahan sekaligus membersihkan lapisan tanah yang sekaligus meratakan lapisan tanah. Biasanya menggunakan dozer ya. Jadi ada blade-nya di sini yang akan mendorong tanah-tanah itu ke samping kanan dan samping kiri untuk membersihkan lahannya. Seperti itu. Jadi tanahnya akan siap dilakukan bangunan seperti itu. Akan siap dibangun di atasnya. Seperti itu. Biasanya stripping ini dilakukan setelah clearing and grading. Jadi clearing and grading ini pertama dilakukan untuk membuang sisa-sisa bangunan, sisa-sisa tumbuhan seperti ini, kemudian dilakukan stripping tanah dengan dozer seperti itu. Kemudian
Berikutnya ada kegiatan site plan. Jadi site plan itu perencanaan tata letak atau layout dari fasilitas-fasilitas yang diperlukan selama pelaksanaan proyek. Jadi di lapangan itu biasanya ada bangunan-bangunan fasilitas sementara yang harus dipasang. Seperti contohnya yang pertama yaitu kantor direksi KIP, yang kedua gudang material dan peralatan, tiga ada base camp staf proyek dan para pekerja, kemudian ada los pekerja besi dan kayu, pos jaga dan pakar kerja, jalan kerja, penempatan alat berat, tower crane dan lift bahan, kemudian lokasi pembuatan komponen precast, lokasi toilet, K3 dan musola, seperti itu. Nah, ini ada contoh gambar site plan suatu proyek. Site plan di sini sangat penting ya, karena nanti digunakan untuk mobilisasi. Jadi bagaimana produktivitas proyek itu didukung dengan site plan yang baik. Artinya site plan itu harus direncanakan yang baik agar nantinya menunjang atau mempercepat progres pekerjaannya. Jangan sampai kalau misalkan kita ingin membuat suatu beton, tetapi letak antara gudang material besi dan beton itu letaknya sangat jauh, ya itu akan memakan waktu juga untuk pemindahan materialnya seperti itu. Jadi untuk menghindari wasting time and wasting money atau wasting material istilahnya, digunakanlah beberapa simulasi set plan yang terbaik atau paling tepat digunakan untuk memotong waktu-waktu yang terbuang seperti itu. Nah, contoh ini digambarkan juga suatu set plan bangunan konstruksi di sebelah situ. Maaf sebentar. Jadi ini di samping ini bisa kita lihat yang pertama yaitu gerbang, kemudian yang kedua ada pos jaga, kemudian ada yang ketiga kantor lapangan, kemudian 12 itu ruang K3, biasanya ada kalau istilahnya di ruang medik seperti itu ya. Kemudian yang keempat ada yang namanya musola dan kamar mandi. Ini merupakan suatu jalan akses. Ini juga jalan akses. Di sini ada yang namanya area fabrikasi material. Kemudian yang 9 tempat parkir kendaraan. Kemudian 10 ada yang namanya passenger hoist. Jadi lift barang-barang sebelum dipasang lift yang utama. Kemudian yang ke-14 ini ada yang namanya tempat parkir alat berat. Dari disediakan lokasi sedemikian besar untuk alat berat yang akan digunakan nantinya. Yang ke-8 ada yang namanya loading area. Jadi sangat tepat diletakkan di dekat parkir alat beratnya, karena nanti loading material akan dilakukan di sebelah sini. Kemudian nomor 6 ada gudang. Kemudian yang 13 adalah storage packaging, dari tempat penyimpanan packaging. Kemudian yang ke-11 ini ada namanya disposal area, yaitu area pembuangan material-material yang tidak dipakai seperti itu, atau untuk pemberhentian sementara material setelah dipakai, yang lokasinya dipinggirkan seperti ini. Nah, ini ada yang penting juga, yaitu nomor 5, posisi tower crane, di mana dia menggunakan tower crane yang besar dengan jangkauan tower crane di area yang dilingkarin garis putus-putus ini. Nah, posisinya di sini, diletakkan di sini sangat tepat, jadi nanti dia akan menjangkau area fabrikasi ini untuk diedarkan di seluruh area ini, kemudian bisa menjangkau juga di gedung material di sebelah sini, di gudang material di sebelah sini, jadi semua wilayahnya akan terakses oleh suatu crane besar ini. Nah, penempatan crane ini juga perlu diperhitungkan lokasi mana sih yang produktivitasnya paling tinggi. Jadi nanti apakah saya harus menyewa satu crane besar atau crane kecil dengan jumlah 2, nah itu harus diperhitungkan. Seperti itu.
Itu tugas seorang insinyur teknik sipil yang memperhitungkannya. Nah, ini ada contoh tata letak lagi site plan suatu bangunan. Jadi ini gedung yang akan dibangun itu di sebelah sini. Kita bisa lihat kantornya di sebelah sini. Kemudian ada gudang, mereka menyimpan gudang di sini. Kemudian bartender. Kemudian pekerjaan pembesian di sebelah sini. Kemudian bengkel kayu di sebelah sini. Kemudian tempat perakitan tulangan. Setelah ada pemotongan kegiatan pembesian di sebelah sini, dirakitlah tulangan di sebelah sini. Nah, bengkel kayu di sebelah sini. Kemudian tempat penumpukan baloknya di sebelah sini, tempat penumpukan baloknya juga di kedua lokasi ini berdekatan dengan tempat pembesian dan kayu. Kemudian kalau sudah dirakit itu kan ada beberapa balok yang jadi ya, jadi disimpanlah di sini untuk sebelumnya diangkut oleh tower crane ke bangunan. Nah, ini tempat pekerjaan casting kolom, jadi perakitan kolom dan pembuatan casting kolomnya di sebelah sini. Nah, tower crane ditempatkan posisi di sini, dia akan menjangkau ke lokasi ini untuk mengedarkannya di bangunan sebelah sini. Seperti itu simulasi tower crane. Nah, di sini menggunakan dua tower crane utama dan tower crane kecil, karena mungkin memang setelah dihitung produktivitasnya akan lebih ditunjang dengan dua tower crane yang diletakkan di sini. Jangan sampai kita meletakkan tower crane kecil di sini. Kalau di sini kan tidak berfungsi ya, karena tidak ada yang akan dibawa. Kalau di sini kan dia akan mengangkut E1 dan E2, dibantu pengangkutannya oleh tower crane kecil di sini. Seperti itu. Sebelum nantinya diedarkan oleh tower crane besar sampai di daerah sini. Begitu contoh-contoh simulasi yang dilakukan. Perencanaan site plan. Jadi bagaimana cara kita merencanakan site plan? Site plan ini direncanakan bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi dari operasi untuk mendukung produktivitas, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian mempercepat jadwal dan mengurangi biaya, seperti itu. Kemudian menciptakan tempat yang atraktif dan aman untuk mendukung pekerja bekerja dengan baik. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama, menempatkan semua fasilitas proyek di luar bagian denah proyek. Jadi fasilitas tadi itu diletakkan di luar denah proyek. Nah, fasilitas semua ini diletakkan terpisah dari denah proyeknya. Nah, yang kedua, menempatkan material bangunan dan dengan dipisahkan sesuai jenisnya dan sesuai sifatnya, harus ditutup atau tidak. Nah, seperti ini tadi, ada tempat kayu, kemudian pemotongan besi, dan lain sebagainya. Nah, itu terpisah. Biasanya kalau besi ini kita tutup penyimpanannya karena menghindari terpapar matahari, hujan, dan lain sebagainya. Kayu pun demikian. Kemudian yang ketiga, meminimalkan jarak perjalanan dan waktu gerak personil dan alat antara tempat diamnya, kantor lapangan, lokasi sumber daya, dan lokasi kerja. Jadi untuk tujuannya efisiensi tadi. Kemudian meminimalkan gangguan antara berbagai lalu lintas yang ada di lokasi. Jadi untuk meminimalkan mobilisasi seperti itu, kemudian berikan lahan yang luas untuk kegiatan yang penting. Lokalisir kegiatan yang menghasilkan sampah berbahaya dan mencemarkan sehingga efeknya minimal. Nah, harus dipisahkan juga bahwa limbah-limbah yang berbahaya itu ditempatkan biasanya kalau di proyek itu di gudang limbah. Nah, kenapa harus demikian? Kalau tidak kita terapkan manajemen site plan yang baik, nanti kita akan riuh sendiri. Jadi kalau misalkan dari awal sudah tidak kita tata, jika kita sembarangan membuangnya, akan melakukan dua pekerjaan double.
saat itu dibuang di lokasi. Nah, saat kita kemudian kita bekerja di lokasi tersebut, kita harus membuangnya lagi, istilahnya seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita kerja di awal, materi langsung kita buang di tempatnya. Itu akan meminimalkan efek idle activity, artinya pekerjaan tambahan lain seperti itu. Nah, kemudian rancangan induk struktur dan fasilitas penunjang sementara agar tidak terjadi relokasi yang tidak perlu. Perombakan dan penambahan sejalan dengan waktu ini, seperti yang saya sebutkan tadi, istilahnya lakukan suatu kegiatan itu mulai dari awal sampai pembuangan itu langsung di awal. Jangan kita tumpuk-tumpuk di lokasi baru nanti kita buang. Nah, itu akan mengganggu aktivitas berikutnya seperti itu. Kemudian rancang zona yang jelas diperuntukkan untuk buruh, alat dan material suatu operasi seperti itu. Kemudian alat berat yang kita pakai di site plan, biasanya di site plan itu kita harus menentukan letak tower crane itu di sebelah mana ya. Jadi itu merupakan suatu awal di kegiatan persiapan. Teman-teman juga harus tahu bahwa TC adalah alat pengangkut vertikal material seperti besi beton, pekisting, plat cetak, beton. Nah, jadi penempatan TC itu harus dapat menjangkau seluruh area proyek. Penggunaannya harus memperhitungkan beban maksimal yang bekerja di sana. Kemudian pondasi harus kuat, pondasi ditinggal setelah pekerjaan selesai. Nah, diperkuat dengan pressing ke struktur bangunan yang sudah jadi. Seperti itu. Nah, ini ada gambaran tower crane. Bagaimana tower crane itu dibuat pondasinya seperti ini. Karena memang nanti dia akan menahan beban yang sangat berat. Detail tower crane-nya seperti ini. Nah, di fondasinya itu seperti ini, pemasangan fondasi tower crane-nya. Kemudian setelah jadi, badan tower crane itu akan berbentuk seperti ini. Nah, ini untuk bracing di sampingnya, arah horizontalnya, seperti ini. Kemudian ini bagaimana ujung tower crane itu dalam mengangkut suatu material ya. Di sini dia mengangkut pembesian untuk kolom di lantai atas, seperti itu. Kemudian selain tower crane ada yang namanya mobile crane. Jadi kalau misalkan teman-teman menjumpainya, jadi dia bisa suatu alat berat yang dapat berpindah secara mobile. Nah, dia ada kapasitas maksimal yang bisa diangkut itu berapa. Dia juga akan menunjang beberapa mobilisasi material di site konstruksi itu. Nah, jadi posisi tower crane itu ada yang namanya skemanya. Jadi ada ya bagaimana kita men-skema tower crane itu agar produktivitas project itu lebih meningkat. Nah, pilihannya ada dua, yaitu yang pertama tower crane besar, satu kita pasang di tengah lokasi proyek. Kemudian yang kedua ada kita menggunakan tower crane kecil tetapi jumlahnya dua, jangkauannya juga menjangkau seluruh lokasi proyek. Nah, dari kedua jenis ini ada keuntungan dan kelebihannya ya. Jadi kalau keuntungan single tower crane yang besar itu tidak ada saling ganggu. Jadi karena hanya satu, biayanya rendah, beban maksimalnya besar juga karena besar, jangkauannya luas, kemudian koordinasi minimal karena hanya satu, cocok untuk bujur sangkar ya. Jadi bentuknya seperti ini, bujur sangkar kotak ini cocok sekali untuk penggunaannya. Kemudian kerugiannya radiusnya besar, karena radiusnya besar kadang kalau kita ingin menjangkau di bagian tengah sini akan sedikit ribet karena harus menyesuaikan lokasi. Nah, baru kita menurunkan di daerah sini. Kemudian kren rusak, kerjaan tertunda karena hanya ada satu tadi krennya. Jadi kita harus menunggu untuk diperbaiki baru kita bisa lanjut jalan lagi seperti itu. Kemudian kurang fleksibel dalam jadwalnya. Karena tadi
kerennya hanya satu, tidak ada istilahnya seret. Jadi penjadwalan pekerjaan harus sesuai jadwal, tidak bisa kita tunda ataupun kita kesampingkan karena memang benar-benar kerennya hanya satu, ada tuntutan waktu sewa juga seperti itu, ada tuntutan budget seperti itu. Nah, kemudian yang skema 2 kita memakai 2 tower crane. Tower crane yang kecil tentunya dengan jangkauan seperti ini. Jadi keuntungannya yaitu redundant, artinya redundant itu dia misalkan satu bekerja, satunya juga bekerja, dia bisa bekerja bersama seperti itu. Kemudian cocok dengan keterbatasan lokasi. Kemudian fleksibel dengan jadwal karena jumlahnya 2 tadi, misalkan satu rusak ada gantinya seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita menunda pekerjaan yang lain karena ada 2 tower crane itu juga bisa saling support. Jadi masih bisa menopang ya istilahnya. Ada yang kita jaga. Seperti itu. Jadi nah, di sini juga redundant ini karena bekerja bersama, kadang ada yang tidak dipakai seperti itu. Kadang yang bekerja satu, yang B tidak bekerja. Itu bisa jadi keuntungan juga atau bekerja bersama. Bisa jadi kerugian juga sih. Nah, kemudian cocok untuk persegi panjang. Kondisi ini cocok untuk persegi panjang karena tadi kan jangkauannya kan bisa dibagi menjadi 2 seperti itu. Nah, adapun kerugiannya yaitu transfer dibutuhkan. Artinya misalkan ditempatkan di sini untuk menjangkau di area ini kan dia akan bisa material gudangnya di sini. Kalau menjelaskan di sebelah sini berarti kalau menjangkau di sebelah sini berarti kan dia harus oper ke tower crane satunya baru diteruskan seperti itu. Nah, kemudian beban maksimal kecil karena memang besarnya kecil, kemudian opahnya tinggi. Opahnya tinggi karena itu kan 2 tower crane ya, jadi ada 2 pekerja juga yang mengoperasikannya. Nah, itu biayanya juga akan tinggi seperti itu. Kemudian ada yang namanya jalur kerja di sini. Jalur kerja itu sebagai jalur lalu lintas kendaraan proyek seperti truk material, truk mixer, kemudian mobilisasi alat berat seperti TC, lift bahan, dan lain-lain. Lalu merencanakan arus keluar masuk kendaraan, kemudian arus kendaraan dibuat agar tidak ada stagnasi dan kemacetan di proyek. Kemudian konstruksi jalan tetap perlu memperhatikan beban lalu lintas yang akan melewatinya. Dibuat dengan berkelasan sirtu atau aspal biasanya. Namun kadang juga ada yang berupa tanah biasa. Seperti itu. Nah, kemudian selain kita menetapkan jalan kerja tadi, kita juga ada yang namanya membuat listrik kerja. Artinya berupa penerangan, kemudian air conditioner, AC, peralatan kerja seperti TC, lift bahan, mesin pemotong keramik, itu semua kan membutuhkan jalur listrik untuk proyek, jadi perlu juga dipasang seperti itu. Kemudian bor, berbender, perkatar, pompa air, dan lain itu juga akan menggunakan listrik. Peralatan kantor seperti PC, plotter, mesin fotokopi, dan lain-lain juga perlu listrik. Nah, selain listrik juga kita harus menyediakan istilahnya cadangan genset ya, karena bisa nanti ada kegiatan yang tambahan yang besar yang memerlukan daya lebih besar dari listrik yang kita pasang. Nah, itu bisa dibantu dengan genset itu. Kemudian selain listrik yang kita pasang berikutnya yaitu ada air kerja. Jadi kebutuhan air kerja untuk proyek itu bisa diperoleh dari sumur atau PDAM.
Kemudian air diperlukan untuk memenuhi kebutuhan seperti toilet, base camp staff, para pekerja, pencucian kendaraan proyek, dump truck, concrete mixer, dan lainnya. Perawatan beton seperti concrete curing, termasuk testing beton seperti itu. Nah, berikutnya ada IZ. IZ itu adalah kegiatan pengukuran ulang di lapangan di awal proyek. Nah, sebagai dasar penilaian MC0. Seperti itu. Nah, sebagai patokan awal dalam menghitung perubahan yang terjadi di lapangan setelah pekerjaan. Jadi kalau misal kita sudah mematok, kita ukurlah di lapangan sebagai menentukan MC0. Nanti volume-volume pekerjaan yang kita lakukan itu akan berapa setelah kita pasang patok-patok itu. Ini berita acara MC0 WZ ini dapat dijadikan lampiran kontrak atau dokumentasi di mata hukum. Kenapa perlu didokumenkan? Karena nanti perubahan-perubahan volume itu, perubahan-perubahan yang di lapangan itu berdasarkan volume di sini, berdasarkan ke MC0 ini. Jadi memang harus dilampirkan di kontrak agar nantinya tidak terjadi perselisihan dan tentunya harus disetujui oleh semua pihak seperti itu. Nah, pekerjaan berikutnya setelah persiapan itu ada yang namanya pekerjaan kalian ya teman-teman. Jadi urutan seperti di proyek, jadi setelah persiapan, pemasangan tower crane, kemudian fondasi tower crane, site plan, pagar proyek. Nah, itu ada yang namanya pekerjaan kalian. Jadi cek kondisi tanah, sudut kemiringan galian, apakah perlu dinding penahan tanah atau tidak. Jika galiannya besar, biasanya diperlukan suatu sheet pile atau dinding penahan tanah untuk sementara seperti itu. Jadi untuk mencegah terjadinya longsor. Nah, kemudian saat kita melakukan galian itu, tentu kalau di proyek yang besar kita akan menggunakan alat berat. Jadi kita harus mengatur bagaimana nanti alat beratnya dan dump truck itu bekerja saling bekerja untuk mencapai target seperti itu. Kemudian pemilihan jenis alat berat yang digunakan. Yang tidak kalah penting juga merencanakan jalan kerjanya. Kemudian jika di bawah muka air tanah dilakukan dewatering. Dewatering ini adalah membuang air yang ada di dalam. Saat kita menggali, jika muka air tanahnya itu rendah, kan dia akan mengeluarkan air. Nah, kegiatan untuk mengeluarkan airnya ini namanya dewatering. Biasanya di proyek itu dewatering itu dilakukan dengan pompa air ya. Jadi dipompa, airnya dipompa keluar seperti itu. Nah, sampai habis, sampai kering. Nah, ini ada beberapa contoh pekerjaan kalian. Jadi kalian dilakukan dengan backhoe. Di sini dikali dengan backhoe 1, material dibuang di sini. Di jalur kedua setelah kegiatan ini diambillah oleh backhoe 1 dan 2 ini untuk dimasukkan ke dalam dump truck. Nah, di dump truck ini akan dibuang di disposal material. Seperti itu. Nah, ini contoh kalian yang harus memperhatikan tadi jalur kabel dan lain-lain, jalur pemipaan dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh pekerjaan kalian. Kemudian setelah kalian biasanya dilakukan pemasangan fondasi. Ini merupakan suatu kegiatan di proyek yang kecil ya. Jadi fondasi dilakukan setelah kalian selesai. Ini mungkin kalau di pekerjaan rumahan seperti ini tidak ada alat berat yang bekerja ya. Jadi masih seperti ini. Nah, kemudian sebelum mengakhirinya akan saya perlihatkan beberapa contoh kegiatan dewatering ya. Saya carikan dulu. Gambar-gambar yang bisa merepresentasikan pekerjaan kalian ini ya. Nah, nih detail MC0 itu seperti ini. Jadi MC0 itu benar-benar
seperti kita sebelum awal, setelah pemasangan patok, boplank, kemudian kita teodolit, nah itu kita lihat volumenya itu seperti apa. Nah, berita M-channel ini direkap dalam suatu Excel. Mungkin ini bisa saya tunjukkan sebentar. Lumayan berat. Nah, jadi seperti ini. Bentuknya tuh perhitungan volume. Nah, ya seperti ini. Jadi ada volume di RAP-nya, kita cek disesuaikan dengan lapangan. Kemudian ada kolom yang nama pekerjaan tambahan atau pekerjaan pengurangan. Setelah kita cek di lapangan, ternyata volumenya berkurang sekian. Kita tuliskan di sini. Ternyata volumenya itu di lapangan bertambah sekian. Kita tulis di sini. Nah, ini kita masukkan di M-channel. Nah, seperti itu. Nah, M-channel ini harus disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Seperti itu. Ini contoh dari M-channel itu apa. Di proyek mesti nanti teman-teman tahu istilah M-channel. Seperti itu. Nah, untuk kegiatan, saya tadi kan ingin menunjukkan kegiatan ini ya. Kegiatan dewatering. Jadi ini contohnya. Jadi kegiatan dewatering itu kalau kita melakukan pekerjaan kalian itu ada kalau muka air tanahnya rendah ataupun itu saat musim hujan, nah itu akan ada air di daerah kaliannya, maka air ini harus kita buang ke atas seperti itu. Jadi nanti disedot pakai pompa. Nah seperti ini. Saya ada gambarannya. Nah, ini dewatering ya. Jadi pompa ini kita masukkan ke dalam sini, airnya kita naikkan ke atas. Kenapa harus kita naikkan? Karena nanti itu di daerah sini akan ada namanya perakitan tulangan seperti yang sebelumnya, dan perakitan tulangan dan pembetonan. Jadi kalau misalkan ada air, nanti kan kualitas betonnya akan semakin menurun seperti itu. Dan kalau kita ingin merakit bekisting dan tulangan juga akan susah. Jadi harus benar-benar kita keluarkan air itu. Nah, ini ada kegiatan dewatering. Jadi airnya kita pompa ke atas seperti itu. Ini juga. Ini pemotongan tiang pancang ya karena terlalu tinggi. Nah, ini contoh-contoh foto saja sih sebagai gambaran bagaimana pelaksanaan di lapangan seperti itu. Nah, ini ada yang di proyek saya itu. Jadi kalau masuk ke pagarnya dia ada satpam, kemudian proyeknya di sebelah sini. Nah, ini jalan kerjanya belum diaspal. Ada juga seperti itu. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi seperti itu tadi beberapa tambahan materi dari saya. Kemudian sebelum saya tutup juga ini ada satu video ya. Jadi video yang untuk menjawab pertanyaan kita yang diskusi kita yang kemarin. Jadi bagaimana suatu proyek metode pelaksanaan konstruksi suatu breakwater atau pemecah gelombang. Nah, ini saya bukakan di sini saja. Saya titipkan di sini. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa akses juga. Jadi pekerjaan itu dimulai pada elevasi tepi pantai ini.
Kalau di tepi pantai ini paling pekerjaannya masih bisa dilakukan lewat darat sini. Jadi truk-truk yang membuang material bisa dilakukan di darat, sisi darat dulu. Nah, nanti kalau di sisi sana full menggunakan ponton atau seperti ini, kapal-kapal besar seperti ini. Nah, ini bisa kita saksikan bersama bagaimana cara kerjanya. Nah, ini yang dilakukan kapal ini bukan air ya di sini. Ini untuk untuk meningkatkan elevasi. Jadi dia itu ada pasirnya dengan cara dikeluarkannya dengan semburan air dan bercampur pasir. Jadi untuk meningkatkan elevasi di yang akan nantinya atasnya ada pemecah gelombangnya, maka dinaikkan elevasinya seperti ini. Pasirnya dan air akan, nah ini ada mobilisasi alat berat. Nah, karena memang suatu proyek konstruksi itu tidak akan, suatu proyek besar itu tidak akan lepas kaitannya dengan alat berat. Makanya di metode pelaksanaan konstruksi ini teman-teman harus tahu pekerjaan apa yang teman-teman lakukan dan alat berat apa yang digunakan, sehingga nanti pada kondisi tertentu teman-teman akan tahu kalau proyek seperti ini alat berat yang saya pakai ini, kalau kondisi ini alat berat yang saya pilih ini. Itu. Nah, ini adalah contoh pelaksanaannya. Ini alat beratnya sangat banyak yang bekerja. Nah, setelah elevasi tanah di sini dinaikkan, itu kan bisa digunakan sebagai area bekerja. Jadi alat berat bisa masuk di tepi di sebelah sini. Nah, kalau pada contoh ini pemecah gelombangnya masih menggunakan batu besar ya, belum menggunakan, maksudnya tidak menggunakan tetrapod atau PPT, PP, PT port atau yang lain sebagainya, karena mungkin di sana sumber batunya memang sangat mudah didapatkan dan kualitasnya memang bagus seperti itu.
Nih, seperti ini skema pekerjanya. Nah, di sini setelah lapisan dasar dan eh, lapisan itunya sudah dibuat, lapisan dasarnya sudah dibuat, maka untuk pelindungnya digunakanlah batuan batuan buatan yang menyerupai tetrapat. Saya kurang tahu istilahnya, mungkin nanti teman-teman yang belajar hidro sudah tahu istilahnya apa. Jadi batu-batuan ini disusun sebagai pelindung lapis paling atas, melindungi batuan yang dasar tadi. Kan lapisan paling, kalau yang dasar tadi masih menggunakan batu, nah kemudian lapis ini sudah menggunakan batuan buatan, port buatan ini. Nah, disusun secara rapi menggunakan alat berat tadi. Kemudian penyusunannya itu berhimpitan agar setiap batuan-batuan ini saling mengunci. Nah, ini di sini sudut ini. Jadi tidak ada pergerakan karena ukurannya sangat besar. Kemudian bisa dilihat kan manusia aja ukurannya dibandingkan dengan ininya seperti ini. Jadi sangat besar dengan pengguna mesti menggunakan alat berat seperti itu, dan dia harus disusun rapi dan saling terjadi interlocking. Jadi mampu menahan kerusan ombak seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, pemasangannya seperti ini.
Nah, seperti itu mungkin video yang bisa saya sampaikan sebagai nutup di perkuliahan ini. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Kemudian terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nanti apabila ada pertanyaan, kemudian ada komen atau bisa disampaikan di grup, nanti juga ada di grup diskusi yang saya berikan beberapa soal untuk kita diskusi bersama seperti itu. Nah, terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.